Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari bersama-sama kita merenungkan firman Tuhan sebelum kita menjalani hidup pemberian Tuhan hari ini. Dan melalui firman ini kiranya menjadi kekuatan kita untuk selalu berharap kepada Tuhan. Kita akan bersaat teduh bersama untuk memohon pertolongan Roh Kudus. Firman Tuhan yang kita dengarkan terambil dari Injil Matius pasal 9, ayatnya yang ke-35 sampai dengan 38. Injil Matius 9, ayat 35 sampai 38. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar, seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, "Tuhan memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya mengambil ayat ini melalui ayat yang ke-36. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kepekaan hati bagi banyak orang pada umumnya di zaman sekarang ini itu mungkin sulit untuk dilakukan. Kenapa? Karena satu, kehidupan kita ini penuh dengan ketidakpastian. Yang kedua, kita menghadapi persoalan-persoalan hidup yang kadang-kadang tidak kunjung usai. Yang ketiga, kita hidup di masa persaingan yang luar biasa, yang kemudian menekankan atau hanya memusatkan kepada pikiran. Otak itu harus bekerja dengan baik supaya kita maju. Dan masih banyak hal-hal yang material yang seringkali menjadi fokus hidup kita. Tidak karena hal lain atau situasi yang kita lihat sekarang ini. Nah, saudara-saudara, untuk bisa menjadi seperti Yesus dengan hati yang peka, itu perlu untuk menjadi Yesus dengan hati yang peka, kita harus selalu mengasahnya. Caranya bagaimana? Caranya tentu saja kita harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh apa-apa yang terjadi di sekeliling kita. Tidak hanya fokus pada diri kita, tidak hanya fokus pada pekerjaan, tidak hanya fokus pada kebutuhan hidup, tetapi juga melihat sekeliling kita. Sama seperti yang dilakukan oleh Yesus. Karena tujuan Yesus adalah sesama. Tujuan Yesus hadir di dunia adalah untuk manusia. Maka yang dilakukannya adalah juga bagaimana karya Tuhan itu dirasakan oleh banyak orang. Melihat sekeliling, apa yang terjadi. Apa yang terjadi di sekeliling kita. Misalnya paling gampang, di rumah saja. Ketika rumah kita ingin supaya bersih, tetapi kita tidak pernah menengok sudut-sudutnya, atau yang sedang tergeletak, barang-barang sedang berserakan dan sebagainya, kita tidak melihat itu sebagai sesuatu yang tidak rapi, ya kita tidak akan melatih kepekaan kita. Dan kita tidak akan mencapai yang kita inginkan supaya rumah kita bersih. Kita melihat sekitar, kita melakukan dan menyatakannya dalam hidup kita. Sama seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Kepekaan Tuhan Yesus untuk melihat banyak orang yang
merasakan kesakitan, kelemahan tubuh, dosa, dan sebagainya, itu yang menjadi faktor ketika Yesus menyatakan karyanya kepada manusia. Dan itu harus kita lakukan juga dalam hidup dan kehidupan kita. Sebagai umat kepunyaannya, kita diajak untuk terus mengasah kepekaan batiniah kita, kepekaan iman kita, agar melahirkan belas kasih kepada sesama kita. Gerakan hati yang berbelas kasih ini, di hari-hari yang sekarang ini, dibutuhkan. Itu artinya bahwa bukan hanya kita yang mempunyai kedudukan tinggi, mempunyai banyak harta. Karena belum tentu orang punya banyak harta, punya kepekaan. Sekali lagi, kepekaan itu terjadi ketika kita melihat sekeliling. Tidak hanya diri kita, tidak hanya fokus pada diri kita, tidak hanya yang materi. Tapi melihat sekeliling. Seberapapun kita punya, jikalau kita dapat melepaskannya dan memberikannya kepada orang lain, itu adalah wujud kepekaan kita di hadapan Tuhan. Kepekaan kita kepada orang lain. Ya. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, mari bersama-sama kita berusaha untuk melatih kepekaan batin kita. Apapun bisa kita lakukan bagi sesama. Sekalipun barangkali kita tidak punya sesuatu yang berharga secara duniawi kepada orang lain. Tetapi kita punya hati, punya cinta kasih, punya belas kasih kepada sesama. Tuhan punya belas kasih kepada sesama. Dan kita pun sebenarnya juga punya itu. Tinggal bagaimana kita mau berusaha untuk melepaskan dan memberikannya kepada sesama kita. Nah, jikalau hari ini kita menemukan hal-hal yang dapat membuat kita berbelas kasih, mari kita latih. Apapun itu wujudnya, untuk membantu orang, untuk meringankan beban orang, atau apapun itu. Yang penting bagaimana kita mempunyai hati yang sama dengan Tuhan, tergerak hati kita dan berbelas kasih kepada sesama, agar kehidupan kita menjadi berkat bagi mereka.